Bruce Lee atau nama sebenarnya Li Zhenfan, tak banyak yang mengetahui jika ia adalah pria kelahiran San Francisco pada tanggal 27 November tahun 1940. Tetapi masa kecil hingga remaja tinggal di Hong Kong, dan masa remajanya kembali ke Amerika untuk berkuliah dan berkarir di Amerika Serikat. Sebagai aktor dan ahli seni bela diri, Bruce Lee mempopulerkan film-film kungfu ke seluruh dunia. Bruce Lee mempelajari kungfu Siu Hong Sung, taekwondo, berlatih bersama rekan kerja seperti Bob Wall dan Chuck Norris, serta nunchaku dan Ino Santo. Bruce Lee lahir pada tanggal 27 November tahun 1940 di San Francisco, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Lee Hoi Chun berdarah China asli, dan ibu bernama Grace Ho, adalah seorang berkebangsaan Rusia, yang mana lahir dari ayahnya, Ho Kom Tong yang merupakan seorang Cina berdarah Yahudi Belanda klan Bosman dan juga Inggris. Bruce Lee mempunyai dua orang kakak perempuan bernama Phoebe dan Agnes, seorang kakak laki-laki bernama Peter, dan seorang adik laki-laki bernama Robert. Ayah Bruce Lee yaitu Lee Hoi Chun, yang merupakan seorang seniman opera Kanton sekaligus pemeran dalam film-film berbahasa Kanton. Saat itu, keluarga Lee sedang mengadakan tur pertunjukan opera ke Amerika Serikat, dan ketika putra mereka lahir, anak itu diberi nama Bruce Lee Junfan. Dan pada usia 3 bulan, Bruce Lee dibawa keluarga pulang ke Hong Kong. Kemudian di Hong Kong, Bruce menetap sampai berusia 18 tahun. Masa kecil Bruce, bersamaan dengan periode pendudukan Jepang di Hong Kong pada masa Perang Dunia Kedua, tahun 1941 sampai tahun 1945. Pada saat itu keluarga Lee tinggal di Jalan Nathan, Kowloon, berdekatan dengan kamp militer tentara Jepang. Setelah perang berakhir, Hong Kong kembali dijajah oleh Inggris. Saat bersekolah, Bruce dan teman-temannya sering berkelahi dengan anak-anak Inggris. Hal itu dikarenakan kebenciannya terhadap orang Inggris yang memandang rendah orang Tionghoa. Dan karena seringnya berkelahi, membuat Bruce tertarik mempelajari ilmu bela diri. Pada usia 13 tahun, Bruce Lee menjadi murid Yip Man, yaitu guru aliran kungfu Wing Chun. Selama 5 tahun, Bruce belajar kungfu dengan giat. Kondisi fisik yang awalnya kurang sehat semakin lama membaik dikarenakan ia selalu melatih tubuhnya. Ketika pertama kali mempelajari kungfu, ia memakai keterampilannya untuk menghajar lawan-lawannya, tetapi pada akhirnya ia menyadari bahwa untuk membela kehormatan diri tidak selalu dilakukan dengan bertarung secara fisik. Ketika duduk di bangku SMA, nilai-nilai pelajaran sekolahnya tidak begitu bagus. Tetapi dalam bidang olahraga dan kesenian, ia mempunyai reputasi yang baik. Pada saat diadakan kejuaraan tinju antar sekolah, ia berhasil mendapat juara setelah mengalahkan seorang murid Inggris. Bakat lain yang dimiliki oleh Bruce Lee adalah menari. Bruce Lee sangat menyukai tari Cha-Cha, hingga pada tahun 1958 ia berhasil menjuarai kompetisi tari Cha-Cha Hong Kong. Bruce Lee juga menyukai akting dan sangat antusias terhadap kegiatan ini. Bahkan, ia telah berakting semenjak ia masih berusia 3 bulan di film Golden Gate Girl, 1941. Ini dikarenakan sang ayah yang mengetahui bahwa Bruce kecil memang sangat senang untuk tampil di depan umum, sehingga ia sering mengajak Bruce masuk studio film. Menginjak usia 18, Bruce Lee telah tampil di 20 buah film. Namun, kedua orang tuanya sedikit kecewa karena nilai-nilai pelajaran di sekolahnya tidak begitu bagus. Setelah lulus SMA, ia disarankan untuk pergi ke Amerika, menyusul kakak-kakaknya yang telah terlebih dahulu belajar di sana. Pada bulan April tahun 1959, Bruce pergi ke San Francisco dengan naik kapal laut untuk melakukan kuliahnya, dan di San Francisco, Bruce menjadi seorang guru tari, yang menjadi pekerjaan pertamanya di Amerika. Bruce tinggal di rumah temannya, Ruby Chow, di Seattle. Di sini ia untuk sementara waktu untuk memfokuskan diri, belajar sambil melakukan berbagai macam pekerjaan, seperti menjadi pelayan di restoran atau pengantar koran. Bruce masuk Edison Technical School lalu masuk Universitas Washington jurusan filsafat, dengan dasar kemampuan sebagai ahli bela diri.
ia menulis banyak esai tentang kungfu beserta filosofinya. Seusai kuliah, ia kembali mempraktikkan kungfu bersama teman-temannya di Amerika. Ia membuka semacam tempat latihan untuk melatih gerakan kungfu. Beberapa murid baru mulai tertarik dan ikut latihan, dan ia memberi perkumpulan kungfu itu dengan nama Jun Fan Kung Fu Institute, yang berlokasi di lantai dasar sebuah gedung di pecinan Seattle. Pada awal tahun 1960-an, kungfu belum dikenal oleh masyarakat Amerika, tetapi Bruce Lee berusaha memperkenalkan kungfu dengan cara mendemonstrasikannya ke universitas. Kemudian ia membuka kelas yang lebih besar pada tahun 1963 di 4750 University Way. Salah seorang murid baru yang masuk tahun 1963 bernama Linda Emery. Ia merupakan mahasiswa baru Universitas Washington. Linda mengenal Bruce sebagai dosen tamu mata kuliah filsafat Tionghoa di Garfield High School. Ia masuk kelas kungfu karena dorongan pacar Bruce, Sue En Kai. Namun, tidak berapa lama keduanya kemudian menjadi sepasang kekasih. Mereka akhirnya menikah pada tahun 1964. Kemudian Bruce Lee dan Linda pindah ke Oakland dan membuka kelas belajar kungfu yang kedua di sana bersama James Lee. Sementara kelas Seattle ia percayakan kepada asistennya, Taki Kimura. Setahun kemudian, Bruce Lee dikaruniai seorang anak, dan kemudian diberi nama Brandon Bruce Lee. Pada pertengahan dekade 60-an, Bruce mulai beralih ke kegiatan akting. Hal itu dikarenakan ia tidak tertarik lagi untuk membuka lebih banyak sekolah bela diri. Kemudian, Bruce Lee berkenalan dengan seorang produser film bernama William Dozier, dan Bruce Lee menandatangani kontrak dengan Dozier selama 1 tahun. Pada tahun 1966, adalah pembuatan film pertamanya yaitu serial The Green Hornet. Bruce Lee berperan sebagai Kato. Pertama kali dalam proses pembuatan, mereka kesulitan untuk merekam adegan Bruce yang terlalu cepat, jadi mereka memintanya untuk lebih lambat. Hingga pada akhirnya, The Green Hornet sukses dan mendapat banyak sambutan dari penonton. Pada tahun 70-an, Bruce cedera pada bagian saraf, karena Bruce menaruh perhatian besar pada latihan fisik dan kebugaran tubuh. Selain latihan bersama murid-muridnya, metode latihan fisik yang ia lakukan adalah melatih beban dengan perut dan lengan. Metode lainnya adalah mengangkat barbel tanpa pemanasan serta menaruhnya di atas bahu. Setelah sering melatih metode itu, ia diketahui telah terluka pada jaringan saraf. Ia dianjurkan untuk beristirahat total selama 6 bulan di atas ranjang, dan tidak diperbolehkan berlatih kungfu. Hal ini membuatnya tertekan, sehingga waktunya banyak dihabiskan untuk menulis. Setelah beberapa bulan, Bruce kembali sehat dan perlahan-lahan mengumpulkan kembali tenaga untuk berlatih. Pada film-film selanjutnya ia tampak telah menggunakan kungfu secara penuh. Namun demi merawat punggungnya, ia harus beristirahat dan menjalani terapi. Karena kendala kesehatan Bruce, beberapa ide film yang diajukan oleh Bruce Lee kepada Warner Bros. Gagal untuk diwujudkan, antara lain Kung Fu dan The Silent Flute. Setelah beberapa film untuk Amerika gagal produksi, Bruce Lee bersama keluarganya memutuskan pindah ke Hong Kong. Kemudian, di sini ia menandatangani kontrak untuk tampil dalam 2 buah film produser film Hong Kong bernama Raymond Chow dari perusahaan Golden Harvest. Kemudian merilis film The Big Boss pada tahun 1971, dan mendapatkan sukses besar di Hong Kong. Film-film barunya ini, ternyata lebih sukses dari film pertama sehingga memecahkan rekor box office. Film ketiga, ia kembali bekerja sama dengan Raymond Chow membentuk Concord Productions. Ia tidak saja menulis naskah film The Way of the Dragon dan Return of the Dragon, tetapi ia juga memproduksinya. Film ini pun sukses dan memecahkan rekor box office. Pada tahun 1972, Bruce mulai memproduksi film The Game of Death. Namun di tengah pembuatannya, Warner Bros. Menemui Bruce Lee dan meminta ia agar bekerja sama dalam pembuatan film ini. Kemudian tercapailah kerjasama pertama antara produser film Hong Kong dan Amerika. Setelah sukses dengan The Game of Death, Bruce Lee berlanjut ke produksi film berikutnya, Enter the Dragon. Proses pembuatan Enter the Dragon menemukan banyak kendala dan cukup membuat Bruce Lee frustrasi.
Ia menginginkan ini menjadi sebuah film yang bagus dan dapat diterima oleh penonton Amerika. Akhirnya, Enter the Dragon dapat dirilis di Hollywood's Chinese Theater pada bulan Agustus tahun 1973. Namun sayang, Bruce tidak dapat menyaksikan rilis film tersebut, dikarenakan Bruce mengalami sakit yang menyebabkan ia meninggal. Pada tanggal 20 Juli tahun 1973, Bruce mengalami sakit kepala yang hebat. Ia dianjurkan untuk meminum obat penghilang rasa sakit bernama Equagesic. Setelah meminum satu pil, ia tertidur dan tidak bisa bangun kembali dan dinyatakan koma, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ia meninggal dalam usia muda pada tahun 1973, pada umur 32 tahun. Hasil penelitian forensik menyatakan, sebab kematian Bruce, diketahui bahwa Bruce hipersensitif terhadap obat tersebut, hingga mengakibatkan pembengkakan di dalam otak yang berujung pada koma dan kematiannya. Kematiannya menjadi duka untuk dunia film Hong Kong, hingga bermunculan spekulasi jika kematian Bruce Lee disengaja dengan cara meracuninya. Bruce Lee meninggal di Hong Kong, dan dimakamkan di Seattle, Amerika, dan kini bersebelahan dengan makam putranya Brandon Bruce Lee, yang meninggal pada tanggal 31 Maret tahun 1993.